Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi kita di tahun pelajaran 2020-2021. Namun tentunya tahun pelajaran hari ini berbeda dengan tahun pelajaran sebelumnya, karena pada saat ini kita sedang dilanda wabah pandemi COVID-19, tetapi tidak hanya negara kita, hampir di banyak negara di dunia mengalami ini semua. Oleh karena itu, pada hari ini, pada tahun ini, pembelajaran selalu menggunakan daring atau dalam jaringan. Jadi apapun itu, kalian semua harus mendapatkan hak untuk mendapatkan pelajaran. Namun sebelum kita masuk kepada pembelajaran, saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan, jaga pola hidup bersih dan sehat, tetap jaga dan bantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Selalu gunakan masker, jangan lupa cuci tangan, hindari physical distancing, karena COVID-19 masih terus mengawasi kita. Baik, anak-anakku sekalian, pada hari ini Anda bertemu dengan saya dalam mapel ekonomi di kelas 12 SMA Negeri 1 Jamangungin. Tentunya selama kelas 10 dan 11 Anda sudah belajar mapel ekonomi dengan materi tentang perekonomian. Namun untuk kelas 12 hari ini akan berbeda, karena materi ekonomi kelas 12 itu adalah akuntansi. Yang perlu kamu ketahui semua, akuntansi itu merupakan sebuah mapel di dalam tingkatan sekolah menengah atas yang berbasis life skill. Artinya bahwa kalau kamu menguasai ini, insya Allah ilmu akuntansi ini bisa menjadikan dasar kalian untuk memiliki kecakapan di dalam hidup. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini KD-nya adalah kita ketemu dengan KD 31 dan KD 41. KD 31 adalah mendeskripsikan pengertian, tujuan, peran akuntansi serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi ekonomi. Sedangkan 41-nya Anda diminta untuk menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, jangan pernah lupa di dalam pembelajaran saya selalu kamu perhatikan indikator-indikator di dalam setiap KD, karena indikator itu adalah bagian dari capaian akademis dalam setiap KD. Dan percayalah, jika kalian menguasai indikator itu, maka tidak akan ada kesulitan di dalam Anda melaksanakan ulangan harian, ujian, apapun. Oke. Nah, indikator di dalam KD 31 ini Anda diminta untuk mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Yang kedua, Anda harus memahami apa sih tujuan akuntansi. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang memakai informasi ekonomi. Dan terakhir, Anda harus memahami apa itu informasi ekonomi. Oke, saya kira cukup jelas ya. KD 31, KD 41 dengan indikatornya. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah pengertian akuntansi. Nah, pengertian akuntansi itu bisa dibagi menjadi dua. Kita bisa melihat dari secara umum dan juga sebagai proses. Nah, kalau akuntansi secara umum, kalau kita merujuk kepada versinya American Accounting Association atau Asosiasi Akunting Amerika, bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses mengidentifikasi
mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas. Ada lagi ya. Akuntansi menurut American Accounting Association adalah sebuah atau proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas. Artinya di sini adalah akuntansi akan menghadirkan sebuah informasi ekonomi yang bagi para pengguna, para pemakai informasi tersebut sekiranya akan bisa dijadikan sebuah rujukan di dalam menilai, menganalisis, mengevaluasi, dan akhirnya dijadikan sebuah keputusan. Policy maker, pengambil kebijakan. Nah, kalau akuntansi kita lihat sebagai proses, maka akan ada 4 proses di dalam siklus atau tahapan-tahapan akuntansi. Yang pertama adalah tahap proses pencatatan. Yang kedua, penggolongan. Yang ketiga, pengikhtisaran akuntansi. Dan yang keempat adalah pelaporan. Nah, kalau dengan saya, Anda tidak perlu belajar secara textbook. Contoh, kalau ke depan saya akan melakukan tes harian KD31, lalu Anda diminta untuk menuliskan kembali pengertian akuntansi, Anda tidak perlu harus menuliskan sama persis seperti apa yang saya jelaskan. Yang terpenting bagi saya adalah Anda mampu mengingat poin-poin penting yang ada di dalam akuntansi. Apa itu? Tadi 4 proses tadi yang akan selalu ada di dalam setiap tahapan akuntansi. Oke? Jelas ya? Jadi pengertian akuntansi menurut American Accounting Association dan proses akuntansi Anda sudah paham ya? Oke. Selanjutnya, akuntansi itu sumbernya adalah transaksi keuangan. Karena tidak akan ada akuntansi jika tidak ada transaksi. Begitu pula kehidupan manusia. Tidak akan ada kehidupan manusia tanpa ada transaksi ekonomi. Transaksi ini kan kalau kita belajar kemarin di kelas 10, ada yang namanya kegiatan ekonomi di masa tradisional itu barter. Apa sih barter? Yuk, siapa yang tahu barter? Oke, barter itu kan adalah proses tukar-menukar antara 2 orang atau 2 pihak yang kedua-duanya membutuhkan barang yang sama. Kenapa itu terjadi? Karena hakikat manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan, pertolongan orang lain. Oke, good. Anda paham itu ya? Saya kira Anda bisa. Nah, begitu pula dengan akuntansi. Akuntansi itu sumbernya adalah transaksi keuangan. Artinya, akuntansi tidak akan pernah hilang selama kehidupan manusia itu masih ada. Nanti akan kita bahas dari sebuah transaksi ekonomi harus diapakan dan diapakan. Namun sekarang Anda harus mampu mengidentifikasi transaksi keuangan. Yang pertama ada transaksi eksternal. Anda bisa baca ya. Oke, saya bacakan.
Transaksi eksternal itu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Perusahaan dengan pihak luar. Sedangkan transaksi internal, transaksi yang terjadi hanya di dalam lingkup suatu perusahaan itu sendiri. Ada lagi transaksi operasional. Transaksi yang tentunya berkaitan dengan proses menciptakan sebuah pendapatan atau pemasukan. Dan terakhir, transaksi modal, berkaitan dengan proses perolehan sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan perusahaan. Cukup ya? Jadi ada berapa transaksi keuangan? Oke, good. Ada 4. Eksternal, internal, operasi, dan modal. Sudah ya. Sudah 2 pengertian akuntansi, transaksi keuangan. Selanjutnya para pemakai informasi. Ya tentunya akuntansi itu kan untuk menghadirkan sebuah informasi ekonomi. Tidak mungkin informasi ekonomi itu dihadirkan, dibuat jika tidak ada yang membutuhkan. Tentu ada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Kira-kira siapa yang membutuhkan informasi ekonomi? Ayo. Oke, good. Manajemen, betul ya. Nah, manajemen itu adalah pihak yang membutuhkan informasi dari pihak internal. Berarti kalau ada pihak internal, maka akan ada pihak eksternal. Siapa mereka? 1, oke, bagus. Investor. Apa sih investor? Investor adalah pihak yang memberikan investasi kepada pihak tertentu, ya, atau penyumbang dana lah, gitu ya. Yang kedua apa? Kreditor, ya, para peminjam, ya. Lalu customer tentunya, ya. Lalu pemerintah, ya, masyarakat, karyawan. Kenapa mereka membutuhkan? Saya kasih contoh. Pemerintah membutuhkan informasi ekonomi bagi suatu perusahaan adalah dalam rangka pemerintah akan membuat sebuah kebijakan di dalam penetapan pajak. Jadi pemerintah nggak akan mungkin bisa memutuskan menetapkan perusahaan X besaran pajaknya sekian, PPh-nya sekian, PPN-nya sekian, tanpa pemerintah punya bekal informasi ekonomi dari perusahaan tersebut. Paham ya? Oke, kira itu. Atau apalagi yang mau kamu tanya? Karyawan. Oke. Kenapa karyawan butuh informasi ekonomi suatu perusahaan di mana dia bekerja? Kenapa? Karena karyawan itu juga perlu tahu berapa sih pendapatan perusahaan di mana mereka bekerja. Agar apa? Agar terjadinya balansi, keseimbangan, transparansi, keadilan di dalam penetapan kompensasi gaji karyawan. Jangan sampai
perusahaan mendapatkan laba yang begitu besar, tetapi gaji karyawan ditekan sekecil mungkin. Anda di bagian ini harus memahami, tidak hanya Anda mengetahui saja pihak-pihak informasi, pihak-pihak pemakai informasi, tetapi Anda harus paham kenapa sih pemerintah butuh itu, kenapa sih karyawan butuh itu, kenapa sih pihak manajemen butuh itu. Jadi ini sudah pada tingkatan pemahaman, ya. Oke, sudah jelas ya pihak para pemakai informasi ekonomi ya. Selanjutnya manfaat tadi sudah sedikit saya jelaskan manfaat informasi ekonomi ya. Kalau tadi manajemen butuh informasi ekonomi itu adalah dalam rangka apa? Mengukur kinerja perusahaan. Contoh, direktur utama, komisaris, dia harus butuh informasi ekonomi. Untuk apa? Untuk menganalisis, mengevaluasi sejauh mana kinerja perusahaan yang dia pimpin. Sehingga dari informasi tersebut diharapkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan. Contoh, sang komisaris ternyata mendapatkan informasi ekonomi rugi. Dipelajari, apa ruginya? Oh, ternyata ruginya ini. Pasti sang komisaris itu akan memikirkan, kalau hari ini rugi, maka apa yang akan dia lakukan tahun ke depan? Apakah dia akan meminjam uang, mencari investor baru, ataukah dia akan mengurangi jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Jelas ya? Lalu yang kedua adalah likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Apa sih likuiditas, solvabilitas, profitabilitas? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Sedangkan pihak internal ya, terbaliknya itu tadi adalah untuk ya pihak eksternal. Nah sekarang kalau pihak internal itu manfaatnya adalah sebagai perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja, dan juga pengendalian. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ya. Lalu kualitas informasi ekonomi. Informasi ekonomi akan sangat berguna jika berkualitas. Apa saja? Anda tinggal baca ya. Mulai dari dapat dipahami, tepat waktu, relevan, reliabilitas, dapat dibandingkan, lengkap, dan lain sebagainya ya. Nah jadi kalau Anda nanti bekerja di divisi accounting, di divisi akuntansi suatu perusahaan, Anda membuat sebuah laporan keuangan informasi ekonomi, maka Anda harus menjaga kualitas informasi seperti yang ada tadi. Oke, terus ya. Selanjutnya adalah bidang dan profesi akuntansi. Nah, tadi yang saya katakan, Anda di kelas 12 hari ini ya, mapel ekonominya, materinya berbeda karena kelas 12 adalah materi akuntansi. Yang tadi saya katakan, materi akuntansi adalah sebuah ilmu yang berbasis kecakapan hidup, life skill. Karena kalian memiliki kemampuan itu, maka kalian akan bisa menjadikan sebuah profesi untuk mendapatkan uang, money ya. Nah
ini bidang akuntansi. Ada akuntansi publik, ada akuntansi internal, ada akuntansi pemerintah, dan ada saya. Siapa? Akuntansi pendidik. Artinya apa? Akuntansi juga mendalami dalam bidang pendidikan. Lalu profesinya ada akuntan publik, orang-orang yang menjalani profesi akuntan sebagai pengawas, auditing, auditor. Ada akuntan manajemen, orang-orang yang bekerja di dalam suatu perusahaan dalam divisi akuntansi. Atau juga ada saya, akuntan pendidik. Silakan, Anda mau pilih yang mana? Mau jadi akuntan publik? Wow, keren. Akuntan manajemen? Boleh. Akuntan pendidik? Alhamdulillah. Ya, silakan Anda pilih dan Anda jadikan akuntansi menjadi sebuah profesi. Oke, selanjutnya prinsip dasar dan etika profesi akuntansi. Prinsip dasar akuntansi harus ada prinsip biaya, ada prinsip pengakuan, ada prinsip perbandingan, ada prinsip pengakuan penuh. Ya, etika akuntan ini, kalau Anda menjadi akuntan, terutama akuntan publik dan akuntan manajemen, Anda harus menjaga etika akuntan. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang yang bergerak di dalam membuat sebuah informasi ekonomi atau laporan keuangan yang sangat krusial bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi pihak eksternal, pemerintah, investor, kreditor, customer, dan lain sebagainya. Etika itu tidak boleh Anda lupakan, tidak boleh Anda abaikan. Anda harus menjadi sebuah akuntan sejati. Terakhir, apa sih tujuan dari informasi ekonomi? Apa sih tujuan dari kamu belajar akuntansi? Kenapa sih informasi ekonomi itu dibutuhkan? Adalah investor dan kreditor dianggap sebagai pihak yang dominan dan menjadi fokus yang dituju dalam laporan keuangan sebagai dasar keputusan investasi dan pemberian kredit. Kembali lagi pada hakikat kodrati manusia. Manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Informasi ekonomi adalah dalam rangka menjembatani berbagai macam keterbatasan suatu perusahaan untuk mendapatkan bantuan dari pihak eksternal melalui gambaran-gambaran perusahaannya yang dilampirkan dalam sebuah informasi ekonomi. Oke, kira itu pertemuan kita pada KD 31 dan 41. Ingat pesan saya, jangan lupakan indikator, karena indikator adalah bagian terpenting dari banyaknya materi di KD 31 sehingga disimpulkan, dirampingkan menjadilah sebuah indikator yang insya Allah siapapun gurunya, indikator adalah bagian terpenting dari berbagai macam materi yang nantinya akan dijadikan sebuah soal. Kalaupun ada soal lain yang tidak ada dalam materi atau sedikit pembahasannya di dalam materi, itu hanyalah sebuah program pengayaan dari guru Anda untuk Anda, dan itu penting dalam kehidupan Anda. Ya, terima kasih atas atensi Anda semua di dalam pembelajaran hari ini. Tetap selama masa pandemi COVID-19 ini belum selesai di negara kita,
di daerah kita, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cabangmungin, tetap Anda selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga physical distancing, dan jangan pernah lupa kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu membantu pemerintah di dalam menangani COVID-19, terutama mari kita hargai para pahlawan-pahlawan medis yang terus berjuang menjadi garda terdepan di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.